mereka dari dakwaan, Pak Alphonse? Itu pernyataan seorang Hendra yang tolol sebagai seorang brigadir jenderal ya, yang bukan seorang bawahan. Kalau itu dijawab oleh seorang Eliezer, saya agak mengerti sebagai seorang mantan penyidik. Tapi kalau seorang Hendra yang pangkatnya sampai bintang itu karena otaknya banyak dan kemampuan analisanya terukur gitu. Jadi hanya alibi saja ya Pak Alphonse ini? Bagaimana? Hanya alibi saja menurut Anda? Ya, bukan alibi, itu cara untuk mengelabui pemirsa atau masyarakat seolah dia tidak tahu apa-apa, seolah dia seorang yang bodoh gitu, tidak punya pengetahuan kepenyidikan. Sekian lama dia bertugas di bidang-bidang kepenyidikan, provos itu kan periksa orang. Kerjaannya dia itu kok, masa sepatutnya dapat menduga adalah bahasa hukum yang pantas dikenakan padanya. Dia tahu itu, dia duga itu, begitu. Baik, seharusnya Hendra ini bersikap seperti apa kalau dari kacamata Anda, Pak? Sebagai seorang profesional dengan pangkat yang sedemikian tinggi, dia mempertanyakan apa-apa yang harus dia kerjakan, mengambil CCTV, merusak dan sebagainya. Itu dia tahu bahwa itu menghalang-halangi atau mempersulit nantinya pemeriksaan lebih lanjut karena bukti-bukti akan rusak. Alat bukti tersebut dan apa-apa yang bisa digambarkan akan rusak dan menyulitkan pembuktian perkara tersebut. Jadi kegiatan dia mengangkat, mengambil, memindahkan, merusak itu sebuah perbuatan yang sengaja, mau dan tahu, bukan tidak tahu gitu. Meskipun ada perintah dari atasan langsung yang pangkatnya lebih tinggi daripada Hendra Kurniawan ya Pak Alphonse? Pangkatnya beda-beda tipis loh, karena memang antara Hendra dengan Sambo ini kan ibaratnya kuku dengan daging. Kesehariannya mereka kan saling bersinergi untuk segala perbuatan. Tidak terkemungkinan bahwa perbuatan-perbuatan melanggar hukum ini pun merupakan kerjasama mereka berdua antara lain. Baik, karena sering bersamaan berarti bukan ada alasan kalau ini perintah dari atasan, lebih karena untuk menyelamatkan satu tim saja begitu ya Pak Alphonse? Pernyataan dia tidak tahu ataupun karena atasan itu pernyataan sebuah kepercayaan yang bodoh dari seorang yang dengan pangkat setinggi itu dan pendidikan serupa itu, karena sampai pada pangkat dan jabatan itu merupakan sebuah jenjang seleksi atas kompetensi begitu. Baik. Pak Alphonse, kita sudah terhubung dengan Pak Sugeng Santoso dari IPW. Selamat. Jenderal Bintang 1 dan juga Kombes ya, yang tugasnya sehari-hari melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa dugaan pelanggaran anggota, itu sama saja menjalankan fungsi reserse, harus tahu bahwa semua barang-barang yang terkait dengan satu peristiwa pidana harus diamankan, dilindungi, kemudian diperiksa dalam kaitan tindak pidana. Tadi saya sangat cocok dengan pendapat Bang Alphonse itu ya, bahwa mereka itu alasan yang dicari-cari ya. Kalau Bang Alphonse bilang kan itu bodoh ya, itu alasan yang dicari-cari, jadi nggak pas lah itu ya, begitu. Baik. Saya kembali ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, dari 10 saksi yang akan naik statusnya menjadi tersangka karena ya diperkirakan terlibat juga dalam kasus ini. Kalau ada peran atau perbuatan dari 5 saksi ini yang bersentuhan dengan tindak pidana dalam arti terkait dengan tindakan merusak barang bukti ya, mengetahui saja tidak memberitahukan adanya satu peristiwa pidana, itu saja sudah tindak pidana dalam posisinya sebagai polisi ya. Apalagi kemudian terlibat walaupun perannya kecil, misalnya hanya menonton gitu ya, hanya menonton, kemudian hadir bersama di dalam rapat. Pak Sugeng menangkap hal yang sama seperti Pak Alphonse? Iya, bahwa apabila memang ini pemeriksaan terkait kesusilaan ya, kesusilaan itu tertutup, tapi ini kan perkara obstruction of justice, tidak harus tertutup ya, dibuka saja. Kenapa harus ditutup? Saya setuju itu. Kecuali nanti ada pemeriksaan terkait kesaksian yang terkait dengan tindakan kesusilaan ya. Kalau kesusilaan tertutup. Ya. Kalau menurut Pak Alphonse kira-kira ada apa sih Pak sehingga ditutup? Ada kemungkinan apa begitu? Ini kalau pertanyaan ini sebenarnya harus perlu dukun ramal ya, karena dari awal ini kan perkara yang serba misterius ya, karena dari awal katakan bahwa ada pelecehan di Duren 3, kemudian di Magelang, sedangkan saksi yang paling tahu pun tidak ada yang mengetahui. Jadi menurut saya cerita-cerita mengenai itu hanya seorang wanita, yaitu yang jadi istrinya Sambo yang lebih tahu, dan
kalau dia cerita apapun dia anggap orang yang lain kan bodoh dan tidak tahu. Padahal sebenarnya kalau lihat foto-foto yang ada dan sebagainya bisa ditafsir ya, bisa asumsikan ada apa sebenarnya antara korban yang meninggal dengan seorang wanita STW serupa itu gitu loh. Itu